Begitu Bung, patine Jokowi Bung. Jokowi mati langkah, mati akal, mati keserakahannya, dan mati dalam berbagai macam wujud. Kematian hukum, kematian politik, kematian etika, kematian tata krama. Jokowi lenyap, hilang dari peredaran sejarah pemimpin kita. Begitu saya kira Bung. Saya kira Bung, semua orang punya harapan yang sama mengenai hal itu. Ya Bung, betul-betul. Salam. Seperti biasa. Ya salam di antara kita. Dan begini Bung, mari kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Negeri kita hari ini menjadi porak-poranda. Itu yang paling utama. Kita menjadi korban politik. Korban politik dari tingkah laku politik Jokowi. Itu yang pokok. Kita seluruh Nusantara ini menjadi korbannya. Seluruh tanah air, rakyat, semuanya jadi korban. Karena itu kalau kita membahas Jokowi, ya semangat banyak yang mendengarkan. Tapi ini Bung, yang jarang kita perhatikan. Jokowi itu memiliki akal, banyak akalnya, dan banyak duitnya. Tapi perhatikan baik-baik. Langkah untuk mengadakan perjalanan, itu program keliling tanah air untuk pidato-pidato, itu gagal total di langkah pertamanya di Lampung itu. Lampung itu gambaran dari kegagalan. Rencana sesudah acara yang menginjak kepala kerbau itu, dia ingin ke Lampung Timur rencananya. Tapi karena di situ itu pendukung-pendukungnya hanyalah para koruptor, pendukung Jokowi itu koruptor. Jangan diremehkan, para koruptor yang menjilat Jokowi itu bisa jadi salah satu sumber keuangan Jokowi. Meskipun Jokowi sudah punya himpunan uang yang tidak terbatas jumlahnya. Itu untuk kepentingan politik itu sangat mendukung. Tapi ini Bung, nomor satu dia punya langkah untuk keliling tanah air, itu gagal. Langkah kedua tadinya mau ke NTB, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Nusa Tenggara Timur tidak jadi, mau ke tanah Sunda tidak jadi, di berbagai tempat. Oh, kalau saya mau ngejek, suruhlah ke Jogja. Suruh ke Jogja. Itu niscaya baru sampai perbatasan Solo, Jogja. Belum masuk Jogja, oh itu sudah banyak penolakan. Dan orang Jogja punya semangat politik menolak Jokowi. Tempo hari sudah dikemukakan di Jogja, semangat menolak itu demikian rupa besarnya. Dan Jokowi niscaya sudah tahu itu. Lalu itu gagal, Bung. Kita sebut sampai saat ini karena langkah keduanya tidak ada. Ini gambaran kegagalan yang membuat Jokowi itu stres. Ya, meskipun duitnya banyak, meskipun dia punya akal, tapi rakyat tidak kekurangan akal.
nih sekarang, kecuali langkah ini mati, ini namanya mati langkah. Niatnya untuk keliling tanah air, mati langkah. Yang kedua soal ijazah, Bung. Soal ijazah ini meskipun apa yang namanya RJ itu sudah membuat beberapa orang takluk setakluk-takluknya, dan Jokowi membayangkan dengan kekuasaan dan pemikiran kotornya, membayangkan semua orang bisa dibikin takluk macam itu. Nah, langkah maju pengadilan itu Dr. Tifa dan Kanjeng Roy itu dibikin menang. Itu langkah yang kata orang nih, kawan-kawan kita ahli-ahli membicarakan, kalau itu sudah menang sampai ke tingkat itu, artinya tidak ada pengadilan lebih lanjut, dan si Jokowi itu selamat, tidak harus menampilkan ijazahnya di pengadilan. Dia dengan bangga lah, mungkin nasihat kiri kanan. Kalau lawyer yang menasihatkan itu, mungkin lawyer itu salah agak total, karena lawyer juga tahu. Yang harus mendalilkan bukan orang yang menuduh, orang yang dianggap namanya tercemar, ya bisa tunjukkan ini, ijazah gue asli, ini. Nah, maka kalian melakukan fitnah. Itu mestinya begitu, tapi itu pun tidak dilakukan. Dan dengan keangkuhannya, saya tidak punya hak untuk menampilkan ijazah saya itu kepada Anda. Jangan salah, Bung, omongan Jokowi banyak yang bertentangan satu sama lain. Ijazah itu ada di Polda, kata banyak kalangan, termasuk orang-orang Gajah Mada. Orang Gajah Mada, rektornya itu loh, Bung, siapa namanya itu nggak penting kan? Nggak penting, karena dia pro kekuasaan, bukan pro kebenaran. Jokowi bilang, orang sudah tahu bahwa ijazahnya, kabarnya ada di Polda. Tapi Jokowi tiap saat tanpa mikir, tanpa mempertimbangkan omongannya yang lain, dia bilang ijazah saya itu kan ada di rumah. Itu loh, Bung, ada di rumah. Ya oke, macam gitu. Kalau Kanjeng Roy sama Dr. Tifa selesai, andai kata selesai, tuntutan itu masih bermunculan. Ada muncul baru yang menuntut suket, yang menuntut ijazahnya anaknya. Anaknya ijazahnya ya palsu, Bung, nggak ada ijazahnya. Ini kalau ini salah satu dibuktikan dengan kuat, hancur. Jokowi itu mau mengandalkan dirinya sudah mendekati kehancuran, mau mengandalkan anaknya lebih dekat pada kehancuran. Lalu dia merubah partainya itu dengan gajah sebagai simbol. Tempo hari kita sudah bahas, gajah itu simbol kehancuran, simbol hancur luluh dalam surat Al-Fil. Sudah saya katakan itu gambaran mengenai peristiwa yang namanya tahun gajah. Sudah dibahas tempo hari mendalam, meluas. Sekarang tinggal kita kemukakan lagi. Partainya memakai simbol gajah, kan banyak itu orang Islam dalam partai itu. Ya kalau tidak banyak, ada beberapa. Tapi tidak pernah ada yang memberitahukan, jangan pakai simbol gajah karena tentara gajah simbol kehancuran. Sudah, tapi tidak ada yang memberitahukan. Jokowi makin terpojok, makin stres. Lalu jangan remehkan kekuatan-kekuatan lain yang menuntut ijazah si Jokowi itu.
akan dibuktikan palsunya, bukan aslinya, palsunya. Semua orang sudah punya anggapan ini palsu. Kekuatan data ada. Bon Jovi itu kekuatan yang gede sekali. Tempo hari munculnya belakangan dan agak tenggelam oleh berita-berita Kanjeng Roy sama Dr. Tifa. Tapi Bon Jovi sekarang muncul sebagai kekuatan yang mengerikan. Mengerikan bagi Jokowi. Jadi dari sudut ijazah Jokowi tidak selamat. Kira-kira tidak akan selamat. Duit tidak menolong, akal busuk tidak akan menolong. Akal busuk itu kedoliman. Itu tindakan-tindakan yang namanya kejahatan. Dan semua yang namanya kejahatan hancur. Hancur bung, sehancur-hancurnya. Nah sekarang Jokowi mengandalkan apa? Tidak punya andalan. Sama sekali tidak punya andalan. Andalannya duit. Pendukung-pendukungnya yang di Lampung itu, para koruptor itu mendukung dia. Dan orang-orang yang ditunjuk oleh Jokowi, orang-orangnya dipreteli oleh Prabowo. Dan ini akan makin terus dipreteli, terus menerus. Omongan Jokowi, ya omongan itu bisa merupakan penjilatan pada Prabowo, bisa merupakan tipu muslihat. Pokoknya tahun 2029 itu pasangan Prabowo sama anaknya itu loh, yang nggak ngerti apa-apa itu yang akan diajukan, Bu. Jadi bagi rakyat Indonesia, wakil presiden yang tidak bisa berpikir, yuk bandingkanlah wakil presiden di zaman Orde Baru itu ada namanya Ngerso Dalem ke-9. Ngerso Dalem, yuk mau bandingkan sama anak yang gembil-gembil tukang karcis yang nggak ngerti apa-apa ini. Semuanya serba jauh lebih besar. Semuanya orang-orang yang matang dalam dunia politik, matang dalam dunia rohani, matang dalam kehidupan, menata kehidupan politik Indonesia. Apa anak si Jokowi yang diandelin? Kan nggak ada. Tapi dia punya duit. Ini yang mesti diwaspadai. Jadi ada langkah-langkah. Anaknya dulu yang dijegal bukan karena perasaan tidak suka secara pribadi, tapi demi kebenaran hukum. Itu akan ditempuh. Dan saya ingin mengingatkan ini, menteri yang mendukung Jokowi di bidang surat keterangan, suket yang menyamakan apa yang namanya kursus bahasa Inggris itu sama dengan ijazah SMA, disetarakan, itu tokoh Muhammadiyah itu saya tidak akan berhenti mengemukakan. Itu namanya si muhajir-muhajir itu. Penggantinya sekarang tokoh Muhammadiyah lagi, sama Bung, sama mereka orang-orang yang mengutamakan kekuasaan bukan kebenaran. Ini alangkah bertentangan dengan spirit perjuangan Muhammadiyah dan kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan mengajarkan watak jujur, watak mulia, watak menjaga sikap berani demi syiar keagamaan. Syiar keagamaan itu bukan lagi gerakan ideologis, tapi itu merupakan langkah demi langkah membangun kebenaran politik, membangun kebenaran hukum, membangun kebenaran dalam kehidupan sosial. Jokowi, Bung, menghadapi kenyataan ini, kita harap tidak ada. Langkahnya masih ada. Pura-pura sebagai orang yang rendah. Ya, bukan pura-pura. Kalau soal rendah bukan pura-pura, memang dia berasal dari tingkat yang rendah itu, tapi alangkah bertentangan dengan dalil alam.
Orang yang hidup dari kalangan rendah itu mestinya sudah cukup, lebih dari cukup untuk menjadi wali kota. Mestinya cukup, tapi belum. Masih menjadi gubernur, mestinya itu sudah cukup, tapi belum. Menjadi presiden 5 tahun, ditambah 5 tahun lagi. Dan ingin minta ada periode ketiga. Bohong ini barang berlebih-lebihan dalam dunia politik. Dan sekarang ini Jokowi boleh punya duit banyak, boleh sesumbar ke sana kemari dengan para termul-termulnya yang tidak punya pikiran, sama sekali tidak memiliki suatu watak kritis. Mereka memandang Jokowi itu dengan pujaan, waduh, mengerikanlah pujaan. Itu kultus individu yang tidak bisa dibenarkan dalam aturan keagamaan maupun aturan sosial kita. Matilah orang-orang itu. Nanti Jokowi roboh, mereka akan jadi penjilat di kiri kanan. Ini momentum sejarah yang boleh kita sebut, Bung. Patine Jokowi. Ya mati dalam arti sebenarnya mati oleh aturan hukum, mati oleh subosito dalam aturan politik, mati oleh keserakahan dia sendiri. Korupsinya, Bung, OCCRP mengemukakan dia tergolong koruptor dunia. Nah, ini satu hal, dan OCCRP belum mencatat hal-hal yang belakangan berkembang. Tidak dicatat di situ, tapi kitalah yang mencatat dan akan perlahan-lahan membuktikan. Teriakan-teriakan di Lampung lah, di berbagai tempat, tangkap, adili Jokowi, itu aspirasi kerakyatan. Sekarang belum terwujud, tapi perlahan-lahan kita menantikan suatu political momentum, menunggu terjadinya apa yang namanya titik-titik kritis, munculnya suatu kekuatan politik revolusioner yang bisa menjatuhkan Jokowi. Dan hal-hal semacam itu, momentum politik revolusioner ini bukan barang mustahil. Dia menemui ajal, inilah sejarah patine Jokowi. Begitu, Bung. Patine Jokowi, Bung. Jokowi mati langkah, mati akal, mati keserakahannya, dan mati dalam berbagai macam wujud. Kematian hukum, kematian politik, kematian etika, kematian tata krama. Jokowi lenyap, hilang dari peredaran sejarah pemimpin kita. Begitu saya kira, Bung. Semua orang punya harapan yang sama mengenai hal itu. Salam dari TV Anak Bangsa.